works 100%. Oke, so let's see, ini dia untuk drafting phase dari game keempat. Dan itu dia suara dari Eve sudah mulai terdengar untuk saat ini. Emang Eve ini salah satu hero yang repotin banget ya, jaraknya, reward manipulationnya, efek immobilize-nya. Ya, Cusin kan? Cusin ya. Pastinya sih harusnya. Ya, karena tadi Cusin Ben. kita sudah melihat lah ketika Cusin di tangannya si Yes ya. Di game pertama tadi begitu cepat. Wait, tapi ada Bruno yang di band dan One. Granger. Berarti iya Granger nggak sih ini harga mati? Jauh. As first pick. Oh. Ya kalau first pick kayaknya enggak sih. Aku merasa malahan Araraki yang bisa ambil untuk Grangernya di sini. Wait. Oh. Hilda. Ditukar Wait. Granger dan juga Zushin. Ayo ditukar sekarang. Cusin. Tapi sebagai pertukarannya Om ada Suyo Granger, Ya, ini Suyo ada kayaknya. Cho Granger, Betul, ada Joy juga. ada Joy juga. Suyo lah. Suyo lebih secure buat di early karena nggak perlu nunggu level 4. Berarti Suyo Granger mungkin Joy Glue lagi ya dari TLID. Joy Glue bisa. Ya karena glue-nya kayak tadi yang sempat kita mention kan kayak nggak ada masalah gitu loh. Nah mungkin nanti pick ketiganya baru bisa menuju ke Vexana. Vexana untuk menjawab glue juga kan walaupun bukan pure counter tapi setidaknya efek yang diberikan akan sangat-sangat besar sekali kepada glue. Dan bahkan ya kalau mau mainin efek sisi lagi ya Aurora misal. Meskipun ya cukup butuh waktu ya tapi Suyo. Oh, Aurora kah? Aurora. Langsung. Dua-duanya ya langsung. Jadi mereka masih Kira-kira mau ambil satu ya. Iya. Dua ternyata. Dua-duanya ternyata ya. mereka masih hide the cards untuk pick ketiganya ini. Tapi aku suka sih. Mau kasih si Granger ke Granger ya. bisa keluarin Lolita gak sih? Beatrix Lolita. Terlalu early nggak sih Om? Atau Chow dulu Om. Chow Aurora Ya. Suyo itu tiganya kuat banget loh. Karena Chow ini enak buat nangkap Cusin sih. Kalau ya. Alpha. Alpha dan Glue. Ya, Nah, sekarang objektifnya akan lebih menegangkan harusnya. Iya. Karena sekarang TLID setelah mendapatkan kekalahan mereka langsung menuju ke Blue Sides. Jadi otomatis dengan adanya pertukaran dari Glue dan Alpha ini akan membuat Obvious. efektivitasnya bahkan sangat kuat sekali. Obvious, tapi ingat ada Alpha loh. Jadi Poviusnya harus lebih berhati-hati nih untuk Dairen. Bahkan Zusin sama Glue pun juga match up yang bagus untuk Povius ya. Iya. Kayak di sini Povius bener-bener bisa banget buat bonyok, tapi harus ada cara lain nih dari Idok mungkin picknya. Agar nanti Poviusnya nggak yang bener-bener jadi korban sendirian. Nah ini berarti tinggal 4 marksman nih. Atau 4 gold laner yang bisa ditutup sekarang. Granger, Beatrix, Ranger, Beatrix, Cloud. masih Cloud? Cloud? Oh Chow. Chowi dia. Chowi. Aku kira mereka mau ambil Chow-nya. Mhm. Karena sangat memungkinkan di sini untuk membawa Chow dari Idok. Ini bakal full on respect with dia antara Khalid ataupun Chip nanti untuk di second phase untuk Iya. cascade-nya. Chip gak sih? Kayaknya Chip lebih oke sih. Iya, tapi, Nanti Tapi bakal Hai- bertukar dengan Khalid. Oh, tapi, Jangan-jangan Idoknya yang bawa Khalid. tapi jangan lupa Hylos lah. Hylos ketemu dengan Aurora juga. Hylos itu bisa kayak ada opening, ada advantage-nya. Dengan Glorious Pathway kan. Dan Granger Band dulu. Karena itu bakal maksa nanti Auroranya untuk pakai flickernya. Benar. Oke, masuk banding lagi nih terakhir. Chip. Hylos. Romer berarti Atau Khalid. verdinya. Ya itu jangan-jangan Khalidnya malah mau dibawain sama Idok. Gatot Kaca juga masih ada. Wow, Gatot Kaca ya. Pilihannya Masalah- luas banget ya. Iya, masalahnya untuk hero roamer juga Tigreal masih ada Ada sebenarnya. kemungkinan ban ke arah Harit nggak? Harit. Goal point ya. Kayaknya nggak dulu deh Oh, untuk Chip. Haritnya. Ini Chip kayak udah kayak ini Kryptonite Araki juga sih dari ketemu Saudi Arabia. Iya, ketemu Twisted Mind ya. Betul-betul ya ketemu Twisted. Last band dari TLID. Mereka membutuhkan hero marksman lagi juga oke sebenarnya untuk di band. Udah 3 loh. Atau boleh juga hero-nya Idok. Kayak Khalid mungkin yang perlu dipertimbangkan. Khalid Povius akan sangat-sangat dinamis sekali ya. Karena bisa berkombo juga dengan adanya Aurora. Oh, kayak retail ya berarti. Gua kira bakal ke arah Cloud misalnya kalau mau ban Gold Laner. Ya Tapi ini full hero-nya ini ya. 4 loh. Iya, 4 marksman ya. 4 4 marksman. marksman untuk Skylar. Ya kalaupun hari diambil nanti ada Lunox yang bisa dipakai. Ganti berikut ID. Lunox nggak pernah dipakai sekarang. Harit sekarang Beatrix Iya, yang paling iya. bagus harusnya ya. Atau muncul hero baru nih nanti. Karena udah ada Glue dan juga Alpha, memungkinkan sekali untuk Layla muncul. Nah itu era range lagi ya. Layla, Ixia. Jauhead dulu. Oke, Jawhead. Oh, berarti harus ada beberapa burst sedikit ya dari Gold Lanernya mungkin. Oh, tapi dengan adanya Jauhead, apakah ini membuka Tigreal? Kayak susah juga sih Tigreal kalau ketemu dengan Jawhead. Apalagi kalau ngebawain kayak Gatot Kaca itu bahkan lebih susah lagi. Iya, Lempar ya. Bisa dilempar-lempar. Bisa dilempar-lempar sama Kali, Gatotnya. kali pun sama nasibnya Mungkin nanti. antara Halos atau Grok sih. Hylos ya aku suka. Hmm. Grok masih oke sih untuk bisa menghindari efek ejector ya.
Dan akan memenangkan laning juga nih untuk semua lini bahkan. 3 lane. Itu bakal bener-bener ditutup dengan adanya barrier dari Grok. Tapi kayaknya menurut aku lebih ke hero yang proaktif aja gak sih dibanding reaktif gitu. Iya. Masalahnya di situ kalau Grok cuma terlalu reaktif aja, Terlalu react aja ya. pure counter pick. Bakal Winerik jadi dan Harit. Winerik dan Harit ya. Hari. Karena ada 3 hero jump in kan mungkin? Agak lackluster di masalah physical damage ya. Ya balik lagi nih kalau mau main jauh Layla. Layla bisa, Kalau Beatrix. Beatrix bisa, dua-duanya pakai Malefic Gun juga. Layla sih tapi aku lebih suka. Tapi late game juga nih. Cuma tinggal gimana caranya ngehindarin Aran yang pakai flicker gitu aja. Iya. Tapi gak tau kenapa aku merasa ini possible banget untuk membawakan Layla. Nabi? Aim. Oh bukan ternyata. Oke. Beatrix. Beatrix. Opsinya cuma 2 soalnya. Hmm? Pakai Malefic Gun yang penting. Oke, dan itu dia untuk hasil drafting dari match point untuk tim Liquid ID. Dan kita bakal lihat apakah RQ masih bisa memperpanjang nyawa mereka lagi. Jadi untuk para casters, tolong bawa kita ke dalam game yang keempat bersama Papulung dan juga Aul. Akankah ada nyawa yang diperpanjang oleh RRQ Hoshi? Yap, Atau akan selesai di game ini? Yap, dan bertukar ya. Beleric kembali muncul sekarang. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya di match point. Untuk tim Liquid ID, mampukah 2 poin yang direbut sama RRQ untuk memaksa ke game yang kelima? Betul. Ataukah match point ini akan bisa diambil sama tim Liquid ID? Betul sekali teman-teman semua ya. Ini dia penentuan. Kalau memang ini semua bisa dimenangkan RRQ ya kita pasti akan lanjut. Tapi kalau tidak, yo wes. Thanks for watching berarti hari ini. Tinggal nunggu RRQ di lower bracket berarti. Betul. Kalau. Tapi itu kalau semuanya ya. Ya. Nah kalau gitu kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn. Berarti ini juga mematahkan prediksi para panelis tadi ya? Betul. Di game yang ketiga. Saya dibuktikan. Pertanyaan-pertanyaan krusial. Tapi pada akhirnya sekarang Alpha keluar kembali. Yap, main coba untuk ke arah yang lebih safety aja gak sih? Dibanding kayak Assassin yang bener-bener tipis ya kan. Seenggaknya ada escape mechanism juga. Ya punya durability juga. Dan sejauh ini ada bala bantuan ya untuk idoknya juga bergerak ke arah Sutsujin. Untuk bagaimana pola farmingnya akan jauh lebih cepat untuk arah Kyoshi. Oke. Ada satu orange buff tadi yang sudah diamankan. Sementara di atas coba lihat tuh. Antara Harit dan juga Beatrix. Sudah ada pergerakan Suyo juga yang mulai ingin mengamankan ke area dari Gold Crab. Ya, Scavenger Crab bisa diambil, Retribution juga ya yang harus dikeluarkan oleh Sutsujin. Dan kalau ngelihat dari polanya ya, siapa yang pegang early itu menang. Karena kayaknya untuk comeback di match ini agak susah ya. Terlihat dari segi setelan emblemnya juga, ada Inspire, ada Weapon Master juga untuk Iron Shiki. Oke. Berbeda dengan adanya trio yang terselip untuk Skylar. Yap, itu dia. Sama-sama tetap dengan Weapon Master juga yang mereka bawa, tapi setidaknya Assassin kali ini yang dibawa oleh Beatrix. Oke. Ada Tenacity sih untuk YSKL-nya juga bersama dengan Brave Smite, dengan basic common emblem. Yang ngebuat dari YSKL harusnya punya sedikit defensif lah ya. Dan juga durability untuk bisa bertahan karena kayaknya untuk Adupok juga ini Rin sudah pede banget dengan adanya Hellstone Blast-nya. Dan menunggu ke arah Turtle yang pertama akan segera muncul. Dan Buset deh. Oke, Widhi kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Coba lihat tadi, hanya menyisakan 1 bar saja loh. Yap. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah terlihat juga ya. Dan ini bakal menjadi modal utama sih untuk Alpha yang harus dapetin Turtle pertama. Oke, Rins di area belakang dengan Auroranya sudah level 4. Tapi tadi berhasil menarik Dairon untuk bisa mendekat masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sutsujin. Coba lihat, ada Spiral Alpha yang dikeluarkan dan Dairon menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah kembali berhasil mendapatkan ke arah Sutsujin, tapi Sutsujin tertarik. Sutsujin masuk ke dalam area defensif. Namun sekarang masih bisa terlepas. Dan itu dia retribution dari Sutsujin yang akhirnya bisa dapetin turtle pertama. Akhirnya Akhirnya ini bisa jadi modal lagi untuk RRQ Hoshi, apalagi ya skill tadi cukup pede ya untuk membawa flickernya juga ngejar karena Sutsujin, tapi ya masih terlalu lincah untuk bisa ditumbangkan secara cepat. ditabrak dengan satu unstable force ya. Sementara tadi sudah disambut dengan satu Frost Breeze yang membuat YSKL lenyap seketika. Itu flickernya soalnya tadi udah dipakai informasinya. Sehingga ya skill nggak ada lagi defensive manuver yang bisa dilakukan. Wesker loh tadi udah diambil sama Skylar. Iya udah main Wesker juga dan tim Liquid ID balik lagi flicker bener-bener harus diperhatikan. Karena kalau misalkan untuk mengejar tanpa adanya point kill yang bisa dipastikan diambil, itu bakal jadi bencana banget kayak tadi. Ini udah kelihatan dari game ketiga tadi.
Dan Malefic Gun sekarang sudah dimiliki oleh Skylar. Dia sudah menang dari jarak, sudah bisa menguasain satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Iron Shiki. Yap. Dan secara terlihat Oke, di area tengah. Idok ya berhasil tadi melemparkan ejector dan juga stable force dikeluarkan, tapi Idok gagal bisa mendapatkan ke arah Pavian, dan Paviannya pun masih berhasil bergabung kembali bersama dengan rekan-rekannya. itu kombonya ngeri ya. Ejector, Dibekuin. Frigate Glacier atau dari Hearthstone Blaze-nya juga. Tapi belum berhasil nih untuk bisa numbangin ke arah Pavian secara instan. War Axe sudah dimiliki juga dari Pavian, Suzujin udah selesai dengan Hunter Strike-nya. Dan bergerak ke arah bottom lane Dairon gak akan dibiarin lagi untuk bisa melakukan platingan terhadap outer bottom turret. Wave minion di bagian bawah harus segera dihilangkan sebelum mereka nanti akan bergabung lagi di area The Turtle. Dan sekarang bedanya Widi sudah level 4. Akan seperti apa lagi setupnya? Yap, ada Wrath of Dread yang bisa digunakan juga pastinya untuk adanya di setup. Dan ini dia akan dibiarkan, Yeskiel kena poke Sakit banget loh itu tadi Hellstone Blast-nya. sama Evil Queller kan. Yap, sementara sekarang Idok belum ketahuan posisinya. Idok bersembunyi, ketahuan sudah. Turtle harus balik lagi masuk ke dalam pit yang dimiliki Iron Shiki di mid. Sementara Beatrix masih ada di bagian atas. Skylar masih tetap berada di landingnya. Rotary dikeluarkan pula, Stepper Post. Bisa dikeluar tapi Yeskiel, flicker tadi ke depannya jauh lebih aman. Namun itu sekarang coba lihat. Pergerakan dari Widi tadi berhasil mengikat karena beberapa player spell alpanya langsung dikeluarkan begitu saja. Rinsnya masih berhasil kabur. Langsung ditampol saja oleh Aran, tapi ternyata Rinsnya pun masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aran sendirian, Arannya dikeroyok. Ada Skylar yang sudah bergabung pula. Mendapatkan tadi satu orang kembali. Satu persatu ya pemain-pemain dari tim Liquid ID menyerahkan nyawa. Kayak tadi sebenarnya dapat juga dari Turtle-nya. Tapi Favian dikejar-kejar sama Dairon. Dan ya kita tahu bagaimana Dark Wave, Infinite Pursuit itu juga punya damage. Dan akhirnya membuat dari Faviannya pun hilang dan bahkan keuntungan kali ini berbalik untuk RRQ Hoshi. Nggak apa, nggak ngedapetin dari Turtle yang kedua, tapi bayaran yang mereka bisa dapatkan itu jauh lebih besar. Yap, sementara oke, Widi. Hey, Widi gak tertangkap basah, ini udah waktunya untuk Arkeosi, tapi masih selamat. Widinya terbakar. What? Yap, bahkan revitalize-nya belum siap ya. Deh, langsung ditabrakin Spiro apa? Oke, Sutsujin kabur. Kabur dulu. Tapi Skylar free banget dari tadi loh. Dia dapetin turret-turret juga. Sekarang dia top lane secara bebas. Yap, dan wave minion akan sempat dihilangkan. Tidak sempat harusnya karena sekarang Dairon pun sudah join ke dalam pertempuran. Menekan tim Liquid ID. Yap. Dan apakah kita akan melihat game yang kelima? Karena balik lagi trennya adalah di match kali ini siapa yang pegang early. Itu biasanya udah snowball dan susah banget buat dibalikin. Yang penting mereka tidak melakukan kesalahan saja. Itu dia. Ada blender yang bisa dimanfaatkan juga. Dan RRQ Hoshi. Mereka udah unggul. Wop, Buset. itu dia runner apati. Buat dari Fabian juga harus lebih. Ya walaupun ya dia di belakang banget ya posisinya. Ya nggak ada tempat yang aman. Karena sekarang mereka pun sudah mulai berkumpul kembali di area mid ya. Wave minion di bagian bawah pun belum bisa mendobrak ke arah outer turret. 10 detik lagi Turtle Putri akan muncul. Dan akan seperti apa lagi dan siapa yang akan mendapatkan kerugian. Ya dan Turtle yang ketiga akan menjadi penentuan nih. Kalau misalkan tim Liquid ID bisa dapetin Turtle tanpa kalah team fight. Buset, dia ditabrakin tuh tapi masih gagal. Dan berhasil melemparkan ejektornya. Idok terpisah, Idok langsung dilumat habis. Misalkan 4 player. Aran sendirian, Frigate Glacier langsung dikeluarkan. Aran membeku namun di bagian yang berbeda. Coba lihat Dairon yang ngacak-ngacak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. 4 melawan 5. Tapi sedikit lagi tersisa. Yeskiel membanting lagi satu player ke bagian belakang. Tapi Dairon terlalu kuat. Terlalu banyak source skill untuk bisa menumbangkan karena Dairon. Namun sekarang Aran pun harus menjadi bayarannya. RRQ tetap untung. Nah ini manusia ungu ngeri banget sih dari Dairon yang bener-bener makan semua resource dari tadi. Walaupun ini Darrennya tumbang. Tapi dengan dirinya nge-buying time sebegitu lama, RRQ Hoshi bisa dapetin ke arah Turtle. Dan juga bahkan tim fight yang dilanjutkan kembali oleh tim Liquid ID, mereka terpanis satu persatu. Dan kerugian bergulir terus-menerus karena purple buff pun berhasil untuk di-invade. Lagi dan lagi ya. Dairon badannya bonyok semua untuk di game kali ini. Yap. Wah, dipijetin itu ntar ya. Tolong ya, lek-lek ya. Tuh, udah bonyok semua itu badannya itu. Babak belur ya. Babak belur deh itu mah. Buset, biru semua itu badannya. Oke. Tapi dengan modal 3.900 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi. Mereka nggak bermain juga nggak yang terlalu terburu-buru. Mereka tarik ulur. Dan ini dia pola yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Bermain Kate. Yang ngebuat dari tim Liquid ID, ya mereka nggak bisa benar-benar komit juga. Apalagi dalam keadaan yang tertinggal, ditarik ulur terus-terusan juga ngebuat dari tim Liquid ID tadi terpancing kan. Ya. Pada akhirnya Flicker terpaksa dikeluarkan untuk maju ke depan. Tanpa memikirkan kalkulasi yang matang. Oke.
dari golnya. Wow, Beatrix sudah 7.000. Skylar akan urak-urakan nih harusnya untuk bisa mengantarkan damage-nya. Karena dari tadi semuanya dipaksa dan disibukin di tim fight tengah ya. Yap, berhasil menarik tadi ke arah satu player. Sementara manusia ungu Dairon benar-benar mengamuk. Begitu susah untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon. Begitu banyak source untuk bisa menumbangkan ke arah satu player tersebut. Menjadi keuntungan kembali untuk RRQ Aussie. 3 player. Wow. Dan Sky Piercers di tangan Skylar akan semakin mengerikan lagi apa yang bisa dilakukan oleh Skylar. Karena dari tadi Skylarnya pun free, disibukkan semuanya untuk melakukan adanya skirmish ataupun team fight di arah tengah. Ditembak, sakit Enggak, banget. masih belum cukup ternyata untuk bisa langsung menginstan ke arah Iron Shiki. Oke. Dan mereka sekarang mendapatkan purple buff. Kembali RRQ Aussie akan melumat habis seluruh keuntungan yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin dan menutup game ini. Oke. Dan bottom lane ini bakal coba untuk ditahan dulu. Lordnya harusnya direlain sih oleh tim Liquid ID. Mereka nggak bakal paksa untuk kontes, hanya sedikit mengintip saja. Dan belum kelihatan nih momentum dari Widi. Dengan Red of Drive masih belum kelihatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan inisiasi. Ataupun yang memegang pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Wah, sekali udah kaya raya ini. Wah, siapapun yang maju digas ini mah. Oke, Sky Piercers juga masalahnya walaupun masih belum punya stack ya. Dan wah itu kena tuh kayaknya seharusnya Rena Rapati ya. Sembari ngecek rerumputan, sembari juga ternyata ada seseorang yang menghuni yaitu Fabian. Yap, sementara sekarang Idok bersembunyi. Siapa lagi akan menjadi korban? Idok akan berubah menjadi atlet basket dulu ini. Kenapa tuh? Jadi lempar-lemparin, Mbak. Oh iya dilemparin. Volley gak sih? Wah, buset deh, poli. Kan begitu, dilemparkan. Tapi untuk Lordnya sekarang bakal coba untuk dimaksimalkan adanya lane atas dan bawah juga yang didorong sama RRQ Hoshi. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan tim Liquid ID? Oke, itu dia. Ada satu pergerakan tadi seperti yang udah dilakukan. Dan Naran hilang seketika. RRQ siap untuk bisa menutup game ini. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Tapi wave minion yang ada di bagian tengah. Akankah inilah yang mengantarkan mereka menuju ke arah kemenangan. Karena di bagian bawah masih ada satu wave minion lagi yang siap menghujam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Menyisakan 4 player saja. RRQ sudah memandang dari kejauhan. Kemenangan sudah ada di depan mata. Wave minion masuk lewat atas. Widi mencoba untuk bisa maju bersama dengan Fabian. Tapi begitu banyak damage yang masuk pula dari RRQ Aussie menghujam dan juga mengusir ke arah tim Liquid. Dan wah ini bakal coba. Reda Rapati yang dikeluarkan oleh Skylar. On point, masuk dan juga memulangkan Fabian menuju ke arah base-nya ini menjadi notifikasi. Wah ini bakal dipaksa sih Flicker. Oke, langsung dipaksa. Flicker, Frostbeast mengeluarkan semuanya dan mereka akan mendapatkan kemenangan game 2 sama. Dan ini dia Best of 5 Series yang digunakan semua fasilitasnya. Memaksa tim Liquid ID bertanding lagi di game yang kelima menjadi match point untuk kedua belah tim. RRQ Hoshi mereka bounce back dan itu dia punishment demi punishment atas over commit yang dilakukan oleh tim Liquid ID menjadi sebuah hal yang cukup membuat akhirnya tim Liquid ID harus menggaruk kepala. 2 game mereka balikan dan 2 game itu adalah kemenangan yang sangat cepat. RRQ sudah menemukan kembali momentumnya. RRQ berada di track yang sangat baik. Mereka hanya tinggal menuntaskan game yang kelima. Alright, dan yang pasti seperti apa yang terjadi di game barusan. Jadi para panelis silahkan kalian berikan. Satu game terakhir yang harus bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi untuk mendapatkan clean sweep yang mereka harapkan. Reverse sweep. Reverse sweep. Sweep yang seperti final upper bracket Aduh. untuk playoff MPL Season 14 di Bandung. Berarti Iya, Grand Finals-nya juga sama nggak? Aduh, duh. Boleh dipikirin sih kalau Coba, kliniknya gimana Om? Klinik. Kliniknya. Bicara soal klinik sebenarnya Bicara kalau soal dari klinik. M1 yang biru yang di atas. Iya benar. Iya kalau M1 biru yang di Iya. atas. Tapi semenjak M3 Om, lower bracket yang menang. Nah ini nih, jadi sekarang kliniknya belum tercipta, harusnya habis ini baru tercipta. Iya, Gimana udah. nih Om? Daripada ngomongin klinik, ngomongin fakta dulu nih. Oke, fakta. Iya. Apa yang ngebuat dari tim Liquid ID di game keempat ini? Karena kayaknya secara draft nggak terlalu gimana atau Justru atau beda nih pertanyaan poinnya? dari functional buat Belleric sendiri sih Iya sebenarnya sih. tadi. Oke, lebih karena Bellericnya berarti. Ya mungkin buat nangkep kali ya buat Belleric. Iya. Tapi gak jalan juga. Gak jalan karena kan ada Beatrix atau Layla kan. Dua hero ini yang sebenarnya dengan Malefic Gun udah pasti bakal ke-reach gitu loh jaraknya. Oh.
Jadi terlalu reaktif gitu lah. Dan sementara RRQ mereka punya semua hal yang bisa aktif banget. Dan kalau misalnya Idok mau pick off ke bawah itu biasanya Widi nggak bisa catch up. Soalnya skill duanya bener-bener ngasih movement speed boost tinggi banget. Dan tentunya Rins ini game ini aduh PR banget ya. Flicker ke depannya. Flicker. Flicker depan. Iya. Terus juga ini bisa dibilang nightmare-nya untuk Pavian ya. Ya Alpha yang dimakan dengan Favian. Nah itu Jadi mungkin untuk di match up ini antara tim Liquid ID dan juga RQ Hoshi, ini Suyo punya peranan penting banget. iya, Karena kita dua-duanya punya, ya. bener, karena mungkin karena suka brawl kali ya, level 3 itu udah penting. Tapi jujur Om, sebenarnya Alpha ini udah ngejawab banget buat Suyo. Hah? Cuma gameplaynya. Hmm. Balik lagi ke gameplay, aku lebih suka ngebahas bukan cuma di 1 draft atau 2 draft aja yang mungkin menjadi kendala, tapi secara keseluruhan sih. Ya gold gapnya juga jauh banget ya, 10.200. Ya 4.000. 4.000-an nih. Terus juga sebenarnya ada kombinasi kecil kan dari RQ Hoshi. Kayak mainin Jawhead dan juga Aurora. Ini kenapa ya di trennya di M6 tuh jungle gapnya banyak banget ya. Jauh. Iya. Jauh ya, Suyo dibandingkan dengan Alpha padahal di patch sebelumnya imbang. Ya tapi kalau dengan gold gap yang jauh ya, itu game time-nya pasti cepet banget juga tuh. Kalau 11 jungle-nya. menit. Tapi Pasti, harus di pasti. jungle tuh. Ini paling cepat gak sih di series ini 11 menit? Iya, series ini ya. Series ini ya? Bukan game 1 ya? Mana tadi? 10.000-an. Enggak nyampe. Enggak ya? Kan 2 Lord soalnya. Ya, coba kalau ngeliat dari hasil statistiknya juga, ini masih ke arah rata kanan. Purple buff jadi salah satu faktor juga mungkin. 2 turtle dan juga 1 lord. Ya turretnya sih jadi masalah tadi. 0 ya. Objektif turtle. Dan ini cuma jadi bulan-bulanan aja tadi. Damage deal dari Rins lihat ya. Ini walaupun match Iya. utility ya bisa dibilang. Match utility banget ya, kanan Utak kiri ya. flicker ya nanti ya. Iya. Terus juga syarat buat Diren sih, soalnya dia benar-benar hold is on banget, apalagi berhasil bait out banyak banget resource ketika dia berani maju. Iya, black wave-nya dia kan ya. Manusia apa namanya? Manusia ungu. Manusia ungu dia. Bukan setengah ungu lagi ya, ungu. Bukan, Manusia full, ungu. full ungu dia. Full ungu. Wah, tapi Iya. untuk kali ini emang kita bisa lihat bahwa Zushi-nya nggak online sih. Kayak dia bener-bener nggak bisa menghidupkan bagaimana gameplay early game-nya karena emang terbukti di sini Buset. magic damage-nya berharap sekali kepada Harit sendiri dari Ya. Aaron. Ditambah dengan punish dari Idok ya. Ya. Kan immediate itu, antara harus keluar dengan Crimson Beacon-nya ataupun harus spellnya di burn. Nah, tapi dua-duanya udah dikeluarkan. Ya, dan juga ya nggak perlu nunggu untuk full stack di kakinya Ido kan. Iya. Tabrak aja dengan unstoppable force. Dan ini juga dari gap goldnya ya, yang udah terlihat bagaimana sebenarnya di awal masih cukup imbang, tapi itu nggak bertahan lama, 2 menit doang. Ya di total yang kedua sih mulai fall off. Bukan naik-naik ke puncak gunung tapi turun-turun ke kaki gunung Ke ya. dasar Pada dasar, iya. 10.000 soalnya, Tapi ya emang- agak dalam. Itu jauh banget sih 10.000 gold lead ya. Heeh. Ketika melakukan endgame, ya udah pasti RRQ lebih gampang untuk melakukan endgame-nya karena mereka bisa nge-punish lebih kejam lagi kan. Ya ada Beatrix juga tadi. Iya, Ya Beatrix, wah Skylar tuh udah jaga jarak di belakang. Ada kesempatan savage so, tadi. Iya. ada. Terus bawa Sky Pierce ya kan. Ya udah Skylar ada Sky Pierce. Cocok lagi-lagi nih Sky ya. Kayak Sky. Dan emang nggak ada tren lain yang dibawa naik lagi. Bahkan ketika Tialaya didapetin turtle pun tetap nggak naik, tetap nggak nolong. Turun kayak kalah tim 4 juga kan. Iya, soalnya kalah team fight kan. Jadi sekarang kita bakal melihat juga nih dari game yang keempat. Nah, siapakah MVP-nya? Skylar, Paling depan ya. paling depan. Jadi langsung aja nih kita lihat MVP by Gopay yang jatuh kepada Skylar. Itu kayaknya Skylar mau nunjukin gitu loh. Walaupun MVP-nya di gold lane, tapi gold lane itu nggak bakal bisa kalau nggak ada 4 orang lain. Oh, tetap ya jadinya ya as a team. Keren ya itunya ya. Apa namanya? Cocok laginya. Bukan cocok loh. Oh, bukan cocok lagi. Enggak. Filosofi. Simbolismenya. Leadership, maturity Leadership. yang Diren bilang tadi. Ya, udahlah jauh lebih mature, lebih dewasa. Iya, tapi ini sesuai dengan apa yang diharapkan Skylar juga kan tadi di interview 3-2. kita. 3-2. Uh, Dia mau 5 game dan KDA-nya juga 803. Dia bisa jaga safe banget. GPM di angka 959. Ya itu GPM tinggi banget sih 959 ya. Iya. Iya. Dan ini last itemnya kayaknya harus gold meteor deh. Iya. Dia udah tahu sih kalau misalkan damage magicnya dari Aaron bakal mengerikan banget, tapi ya emang pada kenyataannya di sini Skylar juga dijaga kan sama Jawhead-nya juga. Ya, sudah over damage juga buat Skylar ya. Tinggal makan ya. Tinggal makan. Itu tadi Ini Glue-nya. Glue-nya Glue-nya udah Ya, split-split. glue-nya. Penetrate. hilang dia. langsung hilang seketika loh dia. Jadi asap langsung ya. Ya, walaupun ada beberapa miscalculation yang sampai terjadi ya, tapi pertukarannya selalu menguntungkan gitu loh bagi RRQ. Iya. Kayak mereka selalu ada pokoknya trade yang benar-benar jadi poin positif lah bagi tim mereka. Yang tadi aku ngeliatnya juga memang cukup bahaya sih buat Hoshi kalau mereka mau main agresif gitu. Tapi ternyata ya
bisa-bisa aja tuh. Karena di belakang juga selalu ready dengan misalnya kayak Rins tadi. Duta flicker forward. Flicker forward. Nah, flicker forward, Frosty Breeze ya kan, menangin tim fight-nya. Nah ini momen waktu split-split tadi ya, pecah tadi buat si Aaron. Aduh. Oh itu kena tuh. Wah. Momen dimana lagi-lagi ya Skylar dengan ciri khasnya juga. Dan ini bisa dibilang memang menjadi penutup yang manis karena hanya 11 menit saja. Permainan tempo cepat. Yep. Sebenarnya aku bilang kan bahwa memang RRQ sangat-sangat agresif sekali dan harus mengandalkan agresivitasnya.